Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video saya. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang macam-macam kohesi leksikal or types of lexical cohesion. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul dari kelas D. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu ada Introduce to Lexical and Cohesion. Next, nah apa sih itu lexical cohesion? Nah, lexical cohesion adalah jenis kohesi yang dicapai dengan menggunakan kata-kata yang terkait maknanya dalam sebuah teks. Hubungan ini dapat mencakup sinonim, kata benda umum, kolokasi, dan pengulangan, yang semuanya berkontribusi pada kesatuan keseluruhan bagian tersebut. Nah, selanjutnya ada slide selanjutnya. Kenapa kohesi leksikal itu penting? Nah, mengapa kohesi leksikal itu berperan penting dalam memastikan kejelasan dan koherensi teks tertulis dan lisan? Kohesi leksikal membantu membaca dan pendengar membuat hubungan antara berbagai bagian wacana, sehingga meningkatkan pemahaman dan ingatan secara keseluruhan. Nah, kita lanjut next slide ada definisi. Kita masuk understanding general nouns, yang dimana ada definisi of general nouns, yang dimana adalah definisi kata benda secara umum. Nah, kata benda secara umum merujuk pada kategori atau kelas entitas, bukan item tertentu, misalnya kota, buah, dan lain-lain, yang dimana menunjukkan berbagai item serupa. Nah, selanjutnya ada example of general nouns, atau dimana ini adalah contoh kata benda secara umum. Contohnya itu ada, contoh kata benda secara umum meliputi kendaraan untuk mobil dan truk, perabotan untuk kursi dan meja, dan sastra untuk novel dan puisi. Istilah-istilah ini mencakup berbagai macam objek atau konsep, bisa juga disebut sebagai kelompok. Nah, selanjutnya itu next slide ada role of general noun in cohesion, di mana artinya yang adalah peran kata benda umum dalam cohesion. Nah, kata benda umum berkontribusi pada kohesi tekstual dengan menghubungkan berbagai ide di bawah kategori yang luas. Kata benda umum membantu pembaca menavigasi hubungan antara berbagai elemen dalam wacana atau narasi. Nah, itu dia. Selanjutnya ada understanding reiteration in lexical cohesion. Nah, dalam materi ini ada definisi of reiteration, yang dimana definisi reiteration ini atau definisi pengulangan mengacu pada penggunaan unsur leksikal yang berulang atau terkait dalam wacana untuk menjaga kesinambungan dan koherensi. Ini mencakup pengulangan kata, penggunaan sinonim, dan hubungan hierarkis dan antara istilah. Nah, next slide ada
Importance of reiteration in cohesion. Nah, yang dimana adalah pentingnya reiterasi dalam kohesi merupakan peluang memainkan peran penting dalam koherensi tekstual dengan menghubungkan kalimat dan ide secara efektif. Pengulangan membantu pembaca menelusuri teks, menciptakan alur yang lancar yang meningkatkan pemahaman dan ingatan. Nah, kita masuk dalam the definition of repetition. Nah, definisi pengulangan melibatkan penggunaan kata atau frasa yang sama secara eksplisit dalam sebuah teks. Teknik ini menciptakan penekanan dan memperkuat pesan inti sehingga lebih mudah diingat oleh pembaca. Nah, next selanjutnya adalah slide selanjutnya ada examples of repetition. Nah, yang dimana ini merupakan contoh pengulangan. Misalnya dalam kalimat kucing itu kecil, kucing itu gesit. Pengulangan kata kucing menekankan karakteristiknya. Penggunaan seperti itu mendorong kejelasan dan menegaskan pentingnya subjek. Nah, selanjutnya ada definition of synonym. Atau definisi sinonim merujuk pada kata atau frasa yang memiliki makna yang sama atau hampir mirip dengan istilah lain. Penggunaan sinonim dalam teks berkontribusi pada keragaman leksikal sekaligus menjaga kejelasan. Nah, next slide ada contoh sinonim or examples of synonym. Misalnya kata bahagia, gembira, berfungsi sebagai sinonim. Kata-kata tersebut dapat digunakan secara bergantian dalam sebuah kalimat sehingga meningkatkan variasi bahasa dan mencegah redundansi atau pengulangan. Selanjutnya ada definition of superordination and subordination. Superordination and subordination. Subordination adalah superordinasi merujuk pada istilah yang mencakup kategori yang lebih luas, sedangkan subordinasi menunjukkan contoh yang lebih spesifik dalam kategori tersebut. Kedua konsep tersebut membantu dalam mengatur hubungan leksikal dalam bahasa. Lanjut, kita ke next berikutnya ada contoh superordination and subordination. Nah, contohnya itu dalam superordinasi adalah istilah perabotan yang mencakup kata-kata bahan seperti kursi, meja, dan sofa. Hierarki ini menggambarkan bagaimana istilah yang lebih luas dan spesifik meningkatkan kohesi tersebut. Selanjutnya ada next slide, collocation. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam materi collocation. Nah, apa sih itu collocation? Kolokasi adalah kombinasi kata-kata yang sering digunakan bersama-sama. Mereka meningkatkan kelancaran dan pemahaman dalam bahasa dengan membentuk frasa yang dapat diprediksi, yang mengarah pada komunikasi yang lebih koheren. Nah, contohnya itu ada next slide. Ada kolokasi yang umum mencakup
Ungkapan seperti membuat keputusan, mengambil foto, dan kopi kental. Kombinasi seperti itu memudahkan pemahaman dan menyampaikan makna yang tepat dalam konteks sehingga komunikasi menjadi efektif. Nah, next slide ada rule of collocation in kohesi. Nah, di mana ini adalah peran kolokasi dalam kohesi. Nah, kolokasi berkontribusi pada kohesi teks dengan membangun pola yang menghubungkan ide dan meningkatkan alur. Kolokasi membantu pembaca dalam memprediksi informasi selanjutnya sehingga memperkuat pemahaman dan ingatan. Nah, itu dia semua penjelasan yang dapat saya sampaikan. I hope you all get benefit from my explanation about collocation and cohesion. So that's all from me. Thank you for watching my video and see you in the next video, guys. See ya.